Mengandung dalam keadaan masih perawan, bagaimana mungkin? Ini pertanyaan besar Maria. Mari kita merenungkan firman. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau belajar firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Amin. Saudara, mari membaca Injil Lukas pasal 1 ayat 34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Saudara, Maria sedang kebingungan bagaimana mungkin dalam situasi yang masih perawan dia bisa mengandung. Lalu malaikat Gabriel menjelaskan, bukan Maria, tetapi Allah, Roh Kudus Allah akan bekerja dalam hidup Maria sehingga hal itu menjadi mungkin sebab Yesus adalah Allah sendiri. Dia dikandung oleh Roh Kudus, karena itu dia akan disebut anak Allah yang kudus. Saudara, hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus sanggup mengerjakan hal-hal yang mungkin bagi kita tidak bisa kita jangkau dengan pemikiran kita. Roh Kudus sanggup memampukan orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipakainya untuk mengerjakan hal-hal yang sulit sekalipun, sebab bagi Allah tidak ada hal yang tidak dapat dikerjakannya. Maka bagi kita semua yang hari ini diberi ruang oleh Tuhan untuk hidup, bahkan kita masih ada dalam suasana-suasana perayaan Natal, firman Tuhan mau mengingatkan kita semua, Allah memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Dia memanggil kita dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bila kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, mungkin kita merasa lemah dan tidak mampu. Ingatlah, ada Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kita mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas kita. Dan Roh Kudus itu sanggup menolong kita untuk melihat jalan-jalan yang Tuhan bukakan, bahkan memberi hikmat dan kemampuan bagi kita untuk mengerjakan tanggung jawab itu. Sebab itu jangan menyerah dalam tugas dan panggilan yang Tuhan berikan. Jangan juga berkecil hati. Percayalah, Roh Kudus yang menyertai kita adalah Allah sendiri dan dia sanggup menolong kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti cara Tuhan, Roh Kudus akan memandu kita untuk tetap ada pada jalannya, bahkan berhasil dalam tugas-tugas kita. Kelemahan, ketidakmampuan memang itu yang kita rasakan secara manusia, tapi Allah luar biasa. Dia lebih dari manusia, dia bukan manusia, dan Rohnya akan menolong kita untuk mengatasi setiap kelemahan dan ketidakmampuan kita. Karena itu saudara, Allah memberi Rohnya pada kita. Kita orang-orang yang dipilih dan dipakainya untuk menyaksikan bahwa Roh Kudus itu memampukan kita menyelesaikan tugas dan kerja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Roh Kudus-Mu yang selalu menolong kami, memampukan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Ajar kami Bapa untuk tidak berkecil hati, tidak takut di tengah kelemahan dan keterbatasan kami, tetapi memandang Engkau Tuhan dan selalu percaya ada Roh Kudus Tuhan yang menolong kami senantiasa. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur.